hobi kami ini mahal. Terus kalau orang yang mau pengen belajar pun misal untuk sekali belajar itu harus merogoh kocek sampai 3,5 untuk 20 kali pertemuan. Ikuti obrolan kami di PDD Indonesia. Sit back and relax and enjoy the talk. You ready? Bersama dengan seorang DJ yang bernama lengkap Andi Rio Persada Paki, betul? Andi Rio Dedera Persada Paki, ST. Panjang banget namanya. Panjang banget nama gue, sepanjang insya Allah karirnya. Amin. Tapi kalau nama panggilan atau nama beken apa? Nama begini sih panggilnya Rio. Oke. Tapi orang pada kenalnya sih Andi Rio Paki karena kan ruang lingkup saya bukan cuma sekedar di entertainment, tapi saya kerja kantoran juga dan saya main di parpol juga gitu. Dan luar biasa banget ya sebenarnya. Kan kadang gue berpikir bahwa nge-DJ aja gitu. Karena dunia malam ketika lu harus bangun pagi dan kantor tuh bakalan buang waktu banget gitu kan. Tapi ternyata kantor juga. Nah, ini kalau misalnya lu nge-DJ nih tiba-tiba dipanggil Andi Rio, DJ Andi Rio Persada Paki kan panjang banget. Ya, panggilnya DJ Rio Paki. DJ Rio Paki. Iya. Tetap pakai Paki. Paki itu apa? Paki itu fam gue. Jadi papa itu kan orang Bugis. Bugis Bone Sinjai. Jadi papa itu Pakinya itu dan Paki itu dari boneka juara. Tapi kebetulan nenek perempuan saya itu kan dia anak raja pertama di Sinjai. Labakan daerah nama raja di sana itu Labakan Depa Tompo Arubulo-bulo. Nah itu raja pertama di Sinjai itu kakek buyut. Ini bukan orang biasa guys. Gitu. Viewers, ini kita beruntung sekali kedatangan Andi Rio Paki. Kebetulan alhamdulillah yang keluarga-keluarga di situ kalau dari Sinjai ada Puang Rum, Andi Rum, ada Pak Rudianto Sapa, itu keluarga semua, om saya semua gitu. Kerja pernah kerja di klub dan sampai sekarang mungkin, kalau sekarang mungkin enggak ya karena kan sekarang lagi COVID ya kan. Lu berarti harus dirumahkan ya kan. Nah, sebelum COVID, sebelum pandemi ini Maret kemarin, itu kerja sebagai DJ enjoy banget pastinya dunia malam tersebut? Oh, jadi gini. Kita bahas dari saya pertama kerja nge-DJ atau bahas yang langsung ini dulu? Kita mulai bahas dari pada saat lu pertama kali nge-DJ. Oke. Saya nge-DJ dari tahun 2003. 2003? Iya. Lama banget ya? Lama banget. Terus saya salah satu DJ junior yang waktu hari itu juga saya belajar cuma sebulan, langsung ikut pertandingan DMC World Championship Road to France untuk kategori Makassar. Alhamdulillah saya ada 3 DJ junior ini yang alhamdulillah bisa memenangin peringkat 1, 2, 3. Saya di peringkat ketiga waktu itu. Tapi walaupun cuma peringkat ketiga, luar biasa dong gue. 2003 gitu kan, masih jarang banget masih DJ. Banyak banget orang DJ gitu. Terus gue belajar di situ. Nah di situ juga saya mulai belajar bermain plat. Dulu kan di jazz sekarang lebih enak, cuma tinggal nyolok flash disk, bawa laptop, udah bisa sing apa segala macam, lagunya udah connect semua, udah ke bawah semua, enak semua kan. Nah kalau dulu kita harus beli plat, belajarnya juga susah. Kalau kita main harus beli stylus apa segala macam. Terus kalau mau mixing terus betul-benar hitung banget apa segala macam ya kan. Durasinya harus pas gitu kan. Pas, jangan sampai ini karena tiba-tiba kita baru kasih masuk kan kadang-kadang kalau datang sekarang tiba-tiba misal foto you DJ gitu. Tapi kan kita udah mau habis nih waktunya. Harus buru lagi gitu, ngejar lagi. Nah, itu zaman dulu dan harga plat dulu itu kan mahal, bisa 800 1 juta. Nah, gimana caranya untuk bisa dapetin itu ya? Kalau gue sih, karena kebetulan ini gue deketin pramugari gitu. Supaya bisa pacaran sama dia, supaya kalau pergi beli sesuatu, dia beliin dia yang beliin ya kan? Dia yang beliin? Iya, soalnya kalau beli kayak gitu mahal banget kalau di Indonesia bro. 2003 berarti lu matre ya? Ketebak dong. Itu aji mumpu kali ya bro. Oke. Beli sesuatu itu kan mahal banget ya, kita harus beli dulu. Jadi DJ itu sangat mahal, sekolahnya mahal, perangkatnya mahal, apa-apa mahal waktu itu. Mahal dan apa-apa saja mahal dan trennya waktu itu harus pakai CD mainnya apa segala macam. Nah itu semuanya butuh prosesnya. Saya sangat bangga karena saya adalah salah satu DJ anak Makassar yang bisa sukses dengan nge-DJ. Kenapa saya bilang begitu? Dari 2003 saya nge-DJ sampai hari ini. Saya pernah diajak gabung bersama label besar
di Jakarta. Di Jakarta. Label terbaik di Indonesia namanya 1945 Music Factory. Oh my god. Punyanya DJ Romi Soekarno. Yes, I know that. Megawati Soekarno Putri cucunya. I know that. Itu berarti lu pernah ditawarkan di 1945 untuk megang area Sulawesi Selatan. Nah, gila, gitu. Parah. Saya salah satu yang DJ pasti di situ. Nah, kedua dengan nge-DJ mengantarkan saya bisa keliling Indonesia, main di mana-mana. Oke. Paling jauh alhamdulillah saya juga pernah dipercayakan main di Kuala Lumpur dan Singapura. Wow, dan that's sick. Yang paling saya sangat bangga karena saya salah satu DJ Makassar yang cuma 2 orang mungkin anak Makassar yang pernah main di Hard Rock Radio FM yang didengar seluruh dunia. Dan saya anak Makassar yang datang situ karena di Makassar kan nggak boleh kalau kita mau dengar Hard Rock Radio dia nggak bisa nggak bisa langsung didengar, harus pakai by Indovision. Yes. Gitu kan? Nah, jadi gue kabarin semua teman-teman gue di Makassar, weh nonton dengar Kak Ces, Oke. gitu. Karena saya pengen nunjukin yang bawa seperti ini. Yes. Nah, saya datang situ, ya nggak tahu lah kita namanya anak Makassar dipandang setengah mata lah ya. Iya gitu, betul. Gue datang bawa ini apa segala macam, gue disiapin si DJ sendiri di situ, gue dikasih minuman apa segala macam. Anak Surabaya sama Jakarta udah main duluan gitu. Tapi alhamdulillah gue yang paling happening main. Yes. Habis setelah itu semua yang fans itu datangin ke table gue. Ke table lu? Iya, dan foto bareng juga dan langsung akhirnya foto-foto bareng dan begini. Besoknya gue main di acara pembuka rave party gitu. Oke. Dia langsung bilang gini, ada tuh anak 1945 mainnya kenceng banget, gokil mainnya. Langsung dia bilang itu tuh anaknya, gue itu juga gue seneng banget. Disawer gak tuh waktu itu? Gue nggak disawer lah, orang mainnya di radio gitu. Tapi waktu di sana nggak ada saweran, kan orang di rave nggak bakalan saweran. Oh gitu, oke. Kan acaranya banyak banget gede gitu. Yang tampil kan waktu itu ada David Guetta apa macam-macam lah David Guetta waktu itu bareng lo? Ya, itu kan kita DJ pembuka. Wow, gila. Opening DJ top juga yang lain top dunia gitu ya, kan. Ada beberapa yang DJ trance gitu. Nah, terus tapi itu udah lama banget ya. Tapi prestasi besar loh itu, Bro. Prestasi saya bilang saya anak makanya saya bangga. Gila, bangga banget. Bangga ya gitu. Nah, saya salah satu DJ yang tampil untuk DJ pembuka waktu itu. Tapi ya karena saya tidak menekuni DJ ini secara serius seperti teman-teman yang lain. Karena saya nge-DJ ini sebenarnya cuma hobi awalnya. Saya cuma main musik. Saya nggak sekolah DJ. Saya belajar dari teman saya nge-DJ. Salah satu DJ yang juara 2 di sini dan sekarang sudah cukup dikenal sama anak-anak Makassar di sini. Angkatan-angkatan saya juga. Terus dia sempat presiden di mana-mana juga. Sekarang punya DJ school. Dia ngajarin saya. Akhirnya saya otodidak belajar. Di situ saya bisa dapat gambaran bahwasanya kalau kamu belajar otodidak dibanding belajar DJ school, kayaknya akan lebih enak menerima musik dan ngatur musikalitas itu dari yang otodidak. Wow. Gitu. Karena kalau DJ school itu pasti akan lebih terpaku gitu. Harus begini nih. Yes, gini, tertata gitu kan, harus diatur segala macam. Gitu. Nah, tapi saya pergi belajar sound controlling. Nah, jadi kenapa setiap saya perform di mana-mana, mau perform di rave party di Makassar, di pulau, di mana beberapa tempat itu, kalau saya lagi mau GR duluan pasti saya yang datang karena saya mau sound saya perfecto. Iya. Nge-DJ sejak 2003 sampai sekarang, itu tahun berapa menjadi residen salah satu klub malam? Gue baru residen tahun lalu loh. Baru residen tahun lalu? Ya. Sejak dari 2003 itu? Nggak pernah saya residen karena saya kan kerja bro. Kerja kantoran muter-muter ya pindah-pindah dari satu kantor ke lain. Senin sampai Sabtu itu saya kerja. Jadi saya terima event itu hari Jumat atau hari Sabtu gitu. Jumat Sabtu weekend. Jadi lebih banyak event-event. Jadi kalau saya keluar kota itu pasti hari Sabtu atau hari Jumat gitu. Jumat atau Sabtu gitu. Nah, kalau misalnya saya lagi dapat kantor yang masuk kantornya cuma sampai hari Jumat, saya cuma terima eventnya dari Jumat, Sabtu, Minggu pulang gitu. Jadi, terus kalau misalnya 2003 kemarin itu lo ngantor juga? Atau masih kuliah? Udah kantor 2003? Kantor. Oke. Kantor di beberapa klub di Makassar, ngantor di beberapa perusahaan-perusahaan swasta di Makassar gitu. Gila ya. Iya. Itu cara ngaturnya gimana? Nah, residen di night club. Di night club itu kan kerjanya sampai 4 subuh kan, biasanya kan? Itu gue cuma terimanya kalau kayak kemarin di Portico, Portico Garage, itu gue cuma nerima Jumat Sabtu. Jumat Sabtu doang. Iya. Berarti weekend doang. Weekdays berarti masih bisa kantor. Masih bisa gitu kantor. Kan? Oke. Gitu. Kemudian bisa diatur dong. Bisa, alhamdulillah. Karena pada saat bangun pagi habis nge-DJ malam minggunya, minggu kan libur gitu kan, berarti bisa manfaatin untuk
Yang agak berat itu dari Jumat ke Sabtunya aja sedikit, tapi kan hari Sabtunya juga masuk setengah hari doang kantornya. Betul. Iya. Jumat kita cuma sampai siang doang udah. Iya, hari Sabtunya kan. Yes, hari Sabtunya, betul. Jadi Jumatnya masih begadang-gadang dikit, Sabtunya masih bisa. Oke lah. Oke. Ya. Paling dikit nggak apa-apa lah ya. Tapi kalau ke nih masyarakat umum yang mungkin saya mewakili mereka dan saya juga merupakan masyarakat awam mungkin mengenai night club. Oke. Kalau dikatakan sebagai profesi yang nakal gimana? Kalau dibilang nakal sih saya bilang begini ya, itu balik lagi kepada kita pribadi masing-masing. Okay. Allah itu memberikan kita semua sesuatu pekerjaan itu dengan penuh pertimbangan dan pasti ada konsekuensinya. Yes. Gitu. Selama kita masih bisa itu kerjanya masih cukup halal, kenapa tidak? Okay. Allah memberikan kita kerja malam ya berarti kita punya rezeki di situ. Okay. Nah, tinggal pintar-pintarnya kita bagaimana mengatur supaya diri kita tidak terjebak di dalam situ, gitu ya kan? Karena kerja malam itu risikonya cukup besar. Betul. Ya, intensitasnya juga cukup bisa merugikan diri sendiri sih memang cukup besar. Tapi bagaimana caranya kita bisa keluar dari luang lingkup seperti itu gitu loh ya, dengan mengurangi untuk bergaul terlalu dekat dengan hal-hal seperti itu gitu. Saya kan nge-DJ, misal saya main musik, saya ngajarin buat kalian enjoy alhamdulillah, tapi saya kan nggak ngajarin kalian untuk kalian hal yang negatif gitu negatif. Ya minum dong, lu kalau dengerin gue nge-DJ lu harus minum wajib, itu enggak ya, itu enggak ya. Oke, betul. Itu. Cuman tujuannya adalah menghibur. Melakukan hobi. Kalau dapat bayaran alhamdulillah. Oke. Kalau enggak kurang ajar loh. Kenapa kau bayar? Minta. Mereka sudah memberikan profesi ya kan, profesional. Hobinya hobi mahal om. Betul. Yeah. Mengerjakan hobi plus dapat bayaran. Karena pekerjaan yang terbaik ataupun pekerjaan yang paling wow adalah hobi yang dibayar. Hobi yang dibayar. Betul gak sih? Benar banget. Oke, well, saya pengen tahu dong, ini nge-DJ nih ya kan dari tahun 2003 keliling-keliling Indonesia dong? Iya. Kota-kota mana saja yang sudah pernah dikunjungin? Hampir semua kota di seluruh Indonesia saya pernah datangin. Saya Sombong sudah ke juga Papua, ya DJ ini ya. Saya sudah pergi ke Semarang, saya sudah ke Bandung, Jakarta, Surabaya. Gila, Malang, keliling betul ya? Udah keliling saya. Ini kalau misalnya sekarang bukan pandemi, mungkin akan keliling lagi kan? Saya justru malah ngurangin karena mungkin faktor karena kan gini, saya sekarang tinggal berdua di Makassar. Oke. Gitu. Jadi saya itu nggak bisa terlalu meninggalkan ya, karena mama keluarga. saya kan udah sini dulu, masih ada adik saya. Sekarang udah pada Jakarta semua. Jadi kasihan mama saya kalau saya terlalu banyak sering-sering keluar. Lu ada berapa sih sebenarnya? Saudaranya? Yes. 4 orang bersaudara. Lu anak gue di sini, gue anak kedua. Anak kedua. Oke. Anak kedua. Kakak di Jakarta. Kakak gue di sini. Oh, di sini. Dia salah satu GM hotel di Makassar. Ini gitu. bisa dikatakan bahwa lu berduit dong. Ya, sekarang ya, kan dibanding 2003 masih kan sekarang kita gini, maksudnya kita dapat penghasilan dari kerja kantoran, kita dapat penghasilan dari kita nge-DJ gitu kan. Terus belum lagi kalau misal kita dapat bonus misal dikasih dari para tamu-tamu ya seperti lu bilang sawer-saweran gitu, itu sih udah biasa banget sih untuk itu gitu. Satu yang paling kita harus syukurin sebagai DJ adalah kenapa? Dengan nge-DJ, gue bisa injek seluruh Indonesia, hampir seluruh Indonesia gue bisa main. Lebih mahal daripada uang yang didapatkan. Iya, gue dikasih tiket pesawat, gratis, gue dikasih makan, hotel, terus fasilitas yang lain-lain, terus dikasih lagi fee-nya. Yes. Ya, siapa yang nggak senang dong? Kota favorit gue Bali. Gue kalau Bali, Manado, itu fans gue banyak banget itu. Kalau misalnya lo ditawarin nge-DJ di Kota Makassar, lokal event, tapi lo dapatnya let's say sekitar angka 50% dibanding lo dapat harga 2 kali lipat di Bali. Lo pilih mana? Sekarang begini, kalau masih saya pengen jalan-jalan, pasti saya pilih keluar. Kalaupun untuk di kategori Makassar ya saya kan mikir lagi gini, karena DJ itu regenerasi. Kalaupun gue masih bertahan, masih banyak ada DJ di bawah gue yang lebih terkenal. Gue satu label sama ini, lo tau nggak sih pernah dengar nama DJ Anggar Dimas? Anggar Dimas tahu. Ya, Mahesa Utara. Itu DJ Devina Milinka. Itu satu manajemen gue, semua itu di 1945. Dulu yang fee-nya bayarnya berapa?
Akhirnya sekarang tau bayarnya berapa ratusan juta yes, gitu betul, kan. Betul. Itu temen baik-baik gua banget, teman baik. Lu sekali nge-DJ bisa dapat motor gak sih? Enggak juga. Kalau misal kalau misal main di luar ya, 2 kali sampai 3 kali nge-DJ gue udah bisa dapat motor yang gede kayak yang main kelas kayak ya you know lah yang kayak sekarang kalau sekarang ini kayak motor Lexi gitu-gitu deh. Yes. Ya, Oke. Wow, luar biasa ya. Tapi karena sekarang 2 kali gitu ya? Iya, 3 kali lah, 3 kali ya. Belum kayak budget tahun baruan. Yes. Paling gue paling seneng kemarin main di Papua Sorong. Gue main di Kaleran. Wah, seru tuh Kaleran. Seru Kalerannya. Itu gue bisa nerima sampai 8 jutaan. Wow. Kaleran waktu itu. Terus pas waktu malam tahun baru itu yang gue bisa meledak banget itu. Itu makanya gue terima biar gue jauh-jauh. Gue harus bawa alat kan, sana nggak ada alatnya. Jadi gue harus bawa alat sendiri dari rumah. Gue set sana apa segala macem. Repotnya di bandara sih. Tapi ya pas pulangnya alhamdulillah banget. Udah dapat duit saweran, udah dapat fee-nya gede, pulang lagi ya kan. Saweran lo paling tinggi berapa sih? Gue saweran dikit-dikit sih, nggak banyak kadang. Dulu yang paling banyak gitu yang masih lo ingat apa? Berapa? 2,5. 2.500.000 dalam satu malam untuk saweran? Saweran ya. Itu doang. Paling banyak. Oke, fix. Gue bakal belajar DJ juga. Saweran aja sampai segitu. Iya, segitu. Kalau malah ada DJ, kalau sekarang kan lebih trennya ke DJ female. Jadi mungkin orang akan lebih banyak nyawer ke situ. Iya. Lu kalau mau dapat saweran yang gede kalau di Makassar gue bilang carinya kabupaten, tapi sayang tempatnya udah tutup ya, di Pare-Pare tuh. Oh, tahu. Gue pernah jalan ke sana. Kemarin tutup itu kan. Tapi itu tempat yang paling happening di Pare-Pare itu dan sawerannya paling gede. Paling gede. Lu dapat berapa pernah waktu main di situ? Gue pernah nemenin temen gue, dia main di situ DJ cewek, DJ baru tapi dia dapat uang hampir 4.750.000. Itu saweran. Saweran. Oke, fix gue bakal berprofesi sebagai female DJ. Female DJ. Gue gak mau jadi male DJ. Iya. Lu tetap dipanggilnya DJ Sigal aja ya. DJ Zizi kan? Kan female DJ kan bro? Dia lebih gede sawerannya. Gitu ya. Berarti lu harus OP semua ya. Oke. Ya, pengalaman nge-DJ kemudian tiba-tiba harus ngantor lagi di weekdays gitu kan. Itu bisa diatur waktu gak sih? Pernah drop pada saat harus benar-benar kerja malam kemudian harus kerja pagi lagi, itu pernah drop gak? Pernah capek banget. Itu lagi banyak kerjaan banget kan kebetulan. Itu saya bilang, saya bukan cuma kerja kantoran, saya kerja IO. Saya punya IO dulu namanya Venom Organizer, itu dari 2007. Tapi saya suruh megang ke orang. Terus waktu itu kita ada create event, turnya Ungu di 12 kota, terus ada buat manggil DJ bule dari luar, dari Jerman, dari Jepang. Terus gue percayain kepada teman gue itu di situ. Waktu itu sponsor kita salah satu perusahaan rokok bisa disebut nggak sih? Ya udahlah, pokoknya salah satu perusahaan rokok besar di Makassar, dia yang kontrak kita, tapi saya nggak controlling lagi karena saya ke Jakarta waktu itu saya kerja. Jadi tapi saya dibodoh-bodohin gitu. Maksudnya nggak ada laporan kalau mereka tour ini bikin pokoknya gede itu. Nah, akhirnya berubah nama, saya ganti manajemen apa segala macem. Berubah terus bikin ARP Komunikasi Indonesia. Nah, di situ saya juga punya teman namanya Pak Haidir. Haidir itu orang yang saya kenal dari tahun 2005, 2007, 2006 ya kalau nggak salah. Lama ya? Lama banget. 2 tahun setelah nge-DJ gitu? Kelas Mile itu di dekat Bajigau sana deh gitu deh. Nah akhirnya saya bikin event, kontrak sama dia. Nah itu jalan banget. Kontrak dengan Pak Haidir tersebut? Pak Haidir di Kelas Mile ya. Saya hampir 2 tahun jalan sama Kelas Mile, sama bosnya. Dia sering banget. Semua perusahaan rokok saya teman jalan semua, tapi yang lebih banyak terakhir ini saya lebih banyak jalan sama Kelas Mile itu sama Pak Haidir. Nah, jadi gua kerja itu. Nah, kita create event hampir seluruh klub di Makassar, kita muter-muter bikin event gitu-gitu. Nah, gua kerja kantoran, gua kerja itu, gua nge-DJ. Lu bayangin tuh gimana gua capeknya. Lo kalau disuruh milih antara resident dengan event apa? Pasti event lah. Pasti event ya. Iya, event cuma sekali doang, lu main, jebret, dapat duit.
Kalau residen kan belum ini. Yes, kerja sampai sebulan. Iya, kan? Gitu harus. Dan harus kontrak. Masuk berapa kontrak atau segala macam. Sakit dikit tetap harus masuk gitu kan? Tetap harus masuk. Bro. Tapi kalau di event sakit dikit juga tetap harus datang dong ya? Ya harus tetap karena kan kita udah ada kontrak. Yes. Kalaupun dia ada force major, ya tetap lu harus ada confirmation letter. Kalau misal kamu lu nggak bisa, lu sakit atau apa gitu. DJ cowok itu berarti banyak cewek-cewek cakep dong di sekitar dia. Ya alhamdulillah lah ya. Gue nge-DJ tuh, gue udah dari dulu udah tau lah pada semua. Kalau orang bilang gak kenal DJ Rio Paki berarti mereka gak gaul lah. Gue gak gaul dong. Gue gak gaul dong. Ini lu nyindir gue sebenernya. Ini orang belak-belakan bukan lah ya. Gue malah sampai dibilangin gue playboy lah, apalah. Karena namanya orang DJ itu nggak bakalan lepas dari hal-hal seperti itu gitu. Hampir tiap kota gue ada temen lah gitu. Dan ya itu gue bilang ya masih muda kali lah waktu itu, udah nge-DJ juga, udah cukup tenar lah diriku lah ini. Jadi orang jadi yang oh itu siapa sih gini-gini, akhirnya deket. Lu pernah deket sama salah satu fans gak? Lu nih misalnya lu kan lagi main nih, tiba-tiba ada cewek yang deketin. Ini itu banyak banget itu. Hampir tiap kota dan di Makassar pun banyak. Tapi pernah ngedekatin mereka salah satunya atau mungkin semua? Ya, gue semuanya. Hampir semua dideketin? Parah deh. Parah gue. Itu kan dulu. Berharap jadi ada yang 2003 pengganti ya, bisa beliin plat lagi gitu. Ya, gitu lah. Jadi banyak banget ya pengalaman. Jadi kalau misal gue ada diceritain orang itu gue bilang gini aja ya. Lu belum pernah ada di posisi gue, jadi berarti lu belum rasa gitu. Kalau lu rasa di posisi gue, kalau mental lu juga masih, lu pasti akan tetap terkikis sedikit karena faktor kerjanya memang seperti itu. Tapi bukan berarti lu harus kayak gitu, berarti lu ikutin gue, enggak gitu. Itu memang karena faktornya gitu. Yang harus lu ikutin gue, bagaimana cara lu bisa perform kayak gue. Itu imbas kali ya, maksudnya adalah imbas dalam hal positif, karena orang suka gitu kan? Suka. Yes. Ya, belum lagi kalau mereka main, kalau misal gue lagi main terus misal lagi main nih terus diputarin lagunya atau dia suka lagu-lagu genre kan tidak semua kan gini, genre musik DJ itu kan universal. Betul. Orang dulu-dulunya cuma bilang mainnya EDM salah. Semua musik itu adalah EDM, electronic dance music. Semuanya, semua genre musik itu awalnya semua dari house, nanti dipecah-pecah. Lu main apa? Lu mainnya progresif, lu mainnya trance, lu mainnya jungle, lu mainnya breakbeat, apa bla bla gitu-gitu. Lu biasa? Gue lebih idealisnya ke progresif sama trance. Jadi makanya gue mainnya. Ini contoh nih, kalau misalnya ada temen nih DJ, dia punya DJ school terus dia megang di kayak waktu itu contohnya acaranya ulang tahunnya mereka anniversary-nya di Zona. Gua doang sendiri yang mainnya progressive sama trance. Yang lainnya semua masih main musik-musik yang kekinian kan. Tapi alhamdulillah orang semua juga gitu. Gua main di rave party, bisa ditanya semua DJ yang Makassar. Gua banyak fans anak DJ sekarang loh. Termasuk tuh adik-adik saya kayak Austin, ya kan? Pernah dengar nama Austin mungkin itu. Gila. Itu mereka kalau gue yang main gitu pasti langsung. Wah, gila luar biasa. Gue paling ditaruh di belakang udah pasti langsung pecah gitu. Gue pernah main tuh di acara rave partinya mereka. Tapi gue break gara-gara apa? Pas lagi azan subuh kan. Semua udah pada lanjut, gue nggak bisa lanjut. Gak boleh, break dulu. Selesai. Luar biasa ya. Lo udah dapat segitu aja deh. Luar biasa. Gitu. Walaupun sebenarnya nge-DJ tapi tetap juga mementingkan hal tersebut. Iya, gitu penting. Oh, saya alhamdulillah bro, sebandel-bandelnya yang kamu dengar tentang saya tadi atau apapun di luar itu, selama waktu gue tetap nggak ketinggalan. Alhamdulillah. Wow. Itu. Nakal, tobat. Harus lebih banyak bertobat ya kan? Gitu. Baik. Tapi pandemi otomatis akan berdampak besar kepada para pekerja wisata. Itu gimana dong? Dari kacamata lo melihatnya seperti apa? Bukan kacamata nih ya. Dari face shield lo seperti apa? Face shield gue. Jadi gini, kemarin malah saya salah satu orang yang datang ikut berdemo unjuk rasa di kantor wali kota. Saya setelah sekian lama saya tidak orasi, akhirnya saya memberikan orasi saya kemarin. Cukup diberikan antusias, orang tepuk tangan karena saya terakhir berorasi itu pada saat saya jadi aktivis di kampus begitu. Tahun 99.
Akhirnya kemarin orator. Jadi orator kemarin. Jadi orator saya orator dan baru kali itu dan akhirnya semua ditanggung betul-betul. Nah, maksud saya di situ saya jelaskan adalah gini, hobi kami ini mahal. Terus kalau orang yang mau pengen belajar pun misal untuk sekali belajar itu harus merogoh kocek sampai 3,5 untuk 20 kali pertemuan. Oke. Nah, kalau lu mau 20 kali pertemuan kan belum tentu lu juga pasti langsung bisa. Yes. Kalau misal dia juga ongol-ongol, ya kan pasti belum bisa juga, pasti lemot juga kan. Nah, sekarang setelah mereka semua sudah bisa bagus, mereka butuh panggung. Mereka butuh penampilan yang dimana orang nampilan nanti disitulah nanti orang menilai dia layak nggak jadi residen DJ, dia layak nggak musiknya begini, dia layak begini. Nah, itu kan ada beregenerasi. Nah, orang-orang ini yang akan nanti menggantikan saya semuanya begitu. Makanya saya itu sangat senang kalau banyak yang berprestasi dan tapi tetap menjaga attitude dan low profile. Itu yang paling penting, attitude dan low profile. Wah, itu gitu, itu. Lu kalau mau biar DJ apapun kalau attitude lu hancur, udah. Attitude hancur seperti apa? Ya lu sombong, macam-macam, belagu, sengak, apa segala macam itu kan banyak tuh. Lu siapa? Lu minggir, gua DJ, gua pengen lewat. Tapi di Makassar nggak ada seperti itu dong. Allahualam lah ya. Karena saya kan saya belajar dari kacamata hampir seluruh semua orang. Saya setiap ada DJ top main, saya datang pergi nonton. Dulu zaman-zaman. Kenapa saya mau begitu? Saya mau bikin ada perbandingan. Kenapa saya bilang tadi otodidak dan di school itu berbeda. Oh yes. Dengan otodidak itu kita bisa belajar ini itu apa segala macam. Kita bisa dengar seperti ini seperti itu. Saya bertemu dengan banyak orang. Saya kerja di klub, saya belajar tentang sound system, saya belajar tentang lighting, bagaimana cara mengoperasionalkan, bagaimana caranya kalau misalnya mereka itu rusak terus kita servis, terus saya belajar sound controlling. Nah, gue dapat misal soundnya bengang harus bagaimana, saya harus bagaimana sebagai dia sebelum apa. Nah, kalau saya baru perform di kota tersebut atau baru perform di klub tersebut, 1 jam sebelum perform saya sudah ada di sana, supaya saya dengar. Karena kan tiap bertambah orang masuk itu sound pasti akan berkurang karena nyerap badannya. Terus yang kedua, kayak gimana sih orang-orang sini dengar musik dikasih lagu ini gini. Gitu. Karena kita pada saat kita bermain di klub itu sebenarnya kita nggak boleh terlalu idealis sih. Betul. Kita boleh idealis pada saat memang acara itu. Contohnya kayak rave party gitu, lu mau idealis silakan. Tapi kalau lu misal tiba-tiba lu main udah dipanggilin, kecuali kalau lu mungkin sudah terkenal kayak mungkin DJ siapa gitu ya, DJ TV, ada ini DJ siapa, mungkin nih orang bilang iya masa gini. Tapi pasti fansmu juga nggak terlalu pengennya nyari yang dia pengen dengar gitu lagunya. Lu selalu suka lagunya apa, lagu pasti gitu. Ya itulah yang paling penting di situ poinnya gitu loh. Kalau kita berbicara masalah pandemi, kita masih berbicara masalah pandemi dan impact ke pekerjaan lu sebagai DJ dan juga sebagai orang kantoran. Kalau sampai sekarang masih kantor ya? Iya, tapi dirumahkan. Ada pengalaman dengan orang-orang sekitar yang mungkin pernah terkena COVID-19 tersebut? Jangan pengalaman, saya saja ini salah satu mantan pasien COVID. Oh my God! Seriously? Seriously, I'm seriously. Totally seriously. Boleh diceritain dong? Bisa. Saya pengen berbagi tentang pandemi. Silakan. Saya salah satu pasien rawat di rumah sakit. Saya dirawat cukup lama, 40 hari baru bisa, dan 40 hari tambah isolasi mandiri lagi 2 minggu di rumah. Kok bisa selama itu? Karena di itu dia tidak mau melepaskan pasiennya kalau belum betul-betul sehat. Ada prinsip yang memang harus dijaga gitu ya. Gitu. Jadi saya saja swab sudah sampai di level 12 kali swab. Baru negatif. Mama saya juga kena gitu kan. Jadi itu kapan tuh? Saya terkena COVID 2 bulan lalu. 2 bulan lalu. Hampir beberapa gejala yang saya dapatkan: batuk, flu, demam, mual muntah, sesak nafas, terus kehilangan itu indera penciuman dan rasa gitu. Nanti setelah 1 minggu, tapi alhamdulillah Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, saya salah satu pasien yang cepat pulih. 2 minggu saya sudah pulih. Ketika lu lagi terpapar dan lu harus terbaring di rumah sakit waktu itu karena COVID-19, di benak lu ada bayangan nggak bahwa aduh gua harus lose everything, gua harus
merelakan pekerjaan gue sebagai DJ dan juga kantoran? Kalau saya sih bukan pertama bahas masalah pekerjaan, itu nomor 2 kalau saya. Pertama itu apakah saya bisa hidup? Iya. Itu yang paling pertama. Lo takut banget waktu itu ya? Takut banget bro. Karena saya ini adalah salah satu orang yang paling pertama tidak percaya dengan namanya COVID. Dulu nggak percaya kalau ada COVID? Ketika iya. Awal Maret kemarin COVID masuk di Indonesia, lu nggak percaya? Nggak percaya. Oke. COVID jangan ini, nggak percaya lah. Apa sih COVID ini terlalu lebay gini. Pemberitaan terlalu dilebihkan. Terlalu lebih-lebihan apa segala macam. Dan ternyata setelah berapa bulan COVID berlangsung dan akhirnya saya terpapar karena faktor kecapean juga. Ya, jadi imun lu langsung tiba-tiba drop, diserang lah sama virus tersebut. Nah, yang pertama saya adalah yang saya sangat berpikir cukup keras itu karena pertama saudara-saudari saya sempat ngejajes saya itu gara-gara saya yang akhirnya mama saya juga terpapar COVID. Gitu. Sampai ibu mama pun kena. Terpapar ya, gitu kan. Pikirannya seperti itu. Jadi itu membuat jadi mental saya juga agak sedikit drop. Terus yang kedua pas masuk di rumah sakit itu begitu sepi. Terus kita bukan ditaruh di kamar, kita ada di suatu ruangan yang kayak bangsal gitu. Bangsal COVID namanya, rumah sakit daruratnya COVID. Tapi alhamdulillah itu yang paling terbaik dan antara semua alhamdulillah rumah sakit yang ada ya. Yes. Kita dirawat di situ udah kayak orang kayak mati. Saya depan-depanan sama orang-orang yang terkena COVID. Saya seangkatan dengan teman saya yang sudah pergi duluan menghadap ilahi yang karena COVID juga ya, yang sempat heboh-heboh itu ya itu di depan tempat tidur saya ada yang tapi gitu. Untungnya lu masih diberikan kesempatan untuk untuk bisa kita kuat. Begitu banyak obat yang kita minum. Kalau gue hitung-hitung, gue sendiri itu bisa minum obat sampai 250 butir dalam waktu 40 itu ya, mungkin sebelum lagi yang injek tuh. Injeksi juga segala macam udah banyak banget. Udah banyak banget. Tapi pada saat lu terpapar COVID, mama juga bersamaan atau? Bersamaan. Cuman mama gejalanya cuma satu, muntah mual.